Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eha Nugraha SE MSAK AKTCE dengan NIDN 0217097801, merupakan salah satu dosen program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani di Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT dalam rangka salah satu kewajiban dalam proses sertifikasi dosen. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah perpajakan 1 yang diberikan pada semester ganjil atau tepatnya semester 3 dengan kode mata kuliah PSA 620132. Status mata kuliah adalah wajib dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS praktikum. Adapun dosen pengampu merupakan tim teaching, yaitu saya sendiri sebagai PJ Eha Nugraha SE MSAK ATCE dan Ibu Dini Dewindaru SHI MArt. Guna menghasilkan profil lulusan yang mampu merancang sistem perencanaan, perhitungan, dan pelaporan pajak untuk kepentingan pengambilan keputusan entitas bisnis atau non-bisnis, maka berikut kami sampaikan rencana perkuliahan untuk mata kuliah perpajakan 1. Pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang 1. Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. 2. Aplikasi perhitungan berbagai permasalahan perpajakan di Indonesia sehingga mahasiswa mampu menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak. 3. Ketentuan dasar perpajakan yang meliputi definisi dan ruang lingkup perpajakan, ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan, PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, serta bea cukai. Kasus-kasus perpajakan khusus juga akan diberikan pada mata kuliah ini, seperti pajak untuk entitas pada sektor publik atau NGO dan entitas bisnis lainnya. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah perpajakan ini yang pertama adalah memahami dan menguasai ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. 2. Mampu melakukan perhitungan, memperhitungkan, dan melaporkan berbagai permasalahan perpajakan di Indonesia, baik secara manual maupun digital. 3. Memahami dan menguasai keterampilan dasar perpajakan yang meliputi 1. Definisi dan ruang lingkup perpajakan, ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan, PPN dan PPNBM, PBB, BPHTB, serta biaya materai, serta kasus-kasus perpajakan khusus lainnya. Adapun output atau capaian pembelajaran mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep, jenis pajak, ruang lingkup, dan aturan perpajakan yang terdapat dalam ketentuan umum perpajakan atau KUP dan tata cara perpajakan di Indonesia. 2. Memahami dan mengaplikasikan KUP dalam perhitungan pencatatan, pelaporan, dan perencanaan perpajakan untuk wajib pajak pribadi dan badan. 3. Mengembangkan kemampuan analitika terkait pengukuran pajak. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri atas case-based method dan project-based learning. Untuk case-based method, mahasiswa akan diberikan studi kasus yang relevan sesuai dengan topik pembahasan, dan untuk project-based learning berupa penghitungan dan pelaporan entitas sektor publik, non-profit motif atau NGO. Untuk metode pembelajaran menggunakan konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery diberikan dalam bentuk pemaparan materi, tutorial, dan ceramah. Kemudian Interaction diberikan dalam bentuk diskusi, tanya jawab, problem solving, dan penyampaian gagasan atau pendapat. Sedangkan Assessment merupakan penilaian aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan. Pada proses delivery, mahasiswa akan diberikan materi tentang konsep dasar regulasi, KUP, dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan seperti PPh 21, PPh pasal 22, 23, 24, 25, 26, dan PPh pasal 4 ayat 2.
Kemudian perhitungan pajak lainnya seperti PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan bea materai. Dan terakhir adalah teknis dan pelaporan project base. Interaction diberikan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab, permasalahan dan problem solving, case based method, dan project based method. Kemudian assessment untuk penilaian kemampuan akademik mahasiswa pada mata kuliah perpajakan ini diberikan dalam beberapa indikator. Yang pertama, kehadiran bernilai 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 20%, UAS 20%, dan PBL 20%. Adapun untuk referensi mata kuliah perpajakan ini terdiri dari sumber referensi. Yang pertama, buku Sikti Resmi Perpajakan 1 penerbit Salemba 4, kemudian Azari Samudra Perpajakan 1 dari Pustaka Nasional, kemudian dari bahan ajar dan artikel publikasi yang saya tulis sendiri, serta undang-undang dan regulasi perpajakan lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Untuk lembar penilaian project based learning, kami menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 4, di mana nanti mahasiswa akan dibagi dalam beberapa kelompok dengan aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah sistem pelaporan dengan bobot 10%, kelengkapan laporan 10%, kejelasan dan kerunutan penulisan laporan 20%, kebenaran konsep ide yang dipaparkan 20%, kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan isi makalah atau isi laporan 30%, dan penggunaan referensi ilmiah sebesar 10%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di kelas perpajakan 1. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya sebelum pekan depan kalian nanti pekan tenang ya, minggu tenang dan menghadapi UAS. Nah, pertemuan terakhir ini sebenarnya kita sudah tinggal tema-tema pamungkas ya, sudah tidak lagi ada perhitungan perpajakan pasal 1, 2, pasal 21, 22, 23 dan seterusnya, kemudian ada PPN, PPNBM dan seterusnya. Namun mungkin saya nanti akan sedikit mengingatkan kembali tentang rencana perkuliahan kita yang waktu di awal ya, supaya saya tahu nih outputnya di pertemuan terakhir ini akan tercapai tidak ya. Karena waktu di pertemuan pertama kan kalian pasti sudah disampaikan oleh Ibu Nini ya rencana perkuliahan kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ya. Jadi nanti kita akan coba mengingatkan kembali rencana-rencana capaian yang hendak kita wujudkan di mata kuliah perpajakan 1 ya. Di perpajakan 1 ini kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini ya, kita akan menerapkan metode case basis, betul ya. Betul tidak? Kemarin waktu Bu Dini kalian diberikan kasus-kasus soal ya, betul ya, selesai materi Bu Dini menyampaikan beberapa kasus soal, kalian latihan, kalian mengerjakan, kemudian hasil pekerjaannya dilaporkan gitu ya. Untuk semua mata kuliah akuntansi adalah menggunakan case basis ataupun project base. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa deskripsi mata kuliah ini adalah pertama untuk memberikan pemahaman, kelihatan tidak? Memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Karena ini kan baru pengantar ya, baru perpajakan 1, tentu ada pemahaman dasar terkait tata cara perpajakan di Indonesia ya. Karena tata cara perpajakan di Indonesia itu termasuk yang kompleks ya, sedikit rumit dibanding negara-negara maju ataupun negara-negara tetangga kita ya. Ambil contoh misalnya Malaysia itu sedikit lebih sederhana walaupun dengan sistem asesmen yang sama ya. Sistem perpajakannya sama tapi implementasi di lapangannya sedikit lebih sederhana ya. Kemudian Brunei misalnya, Brunei bahkan lebih simpel lagi. Brunei itu tidak memberikan tidak memotong pajak penghasilan ya. Kalau kalian kerja di Brunei, kalian dapat penghasilan berapa pun akan dipotong pajak ya. Hanya dipotong zakat 2,5% plus pajak jalan kalau kalian melewati jalan-jalan tertentu kan kita bayar ya, kita sebutnya bayar tol ya. Jadi kalau di Brunei hanya ada pajak jalan dan pajak tanah serta ada potongan zakat untuk semua jenis penghasilan. Kalian punya aset banyak tidak dikenakan pajak. Kalau di kita punya aset banyak ada BBB ya. Kita baru beli aset kita kena BPHTB dan seterusnya. Nah, di perpajakan 1 ini nanti kita akan
belajar tentang ketentuan hukum perpajakan dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia, kemudian bagaimana aplikasinya, aplikasi perhitungannya. Kan perpajakan di Indonesia itu kan banyak sekali ya, ada PP pasal 21, 22, kemudian apa lagi? 23, terus ingat nggak Ben apa Ben? PPN, ya terus apa lagi? BBHTB, PBB, ya dan seterusnya. Nah, itu kan ini untuk mengulang kembali kan, ternyata ada yang lupa ini. Kemudian memperhitungkan dan melaporkan pajak. Untuk laporan pajak itu seperti apa sih? SPT. Nah, itu SPT. Nah, kita belajar tentang SPT. Kemarin sudah disampaikan belum oleh Ibu Dini. Jadi selesai kita melakukan perhitungan BPN 1 dan 2, bagaimana cara menyiapkan SSB dan SPT-nya? Sudah ya. Kemudian ruang lingkup perpajakan, kemudian ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan, PPN, PPNB, PBB, BPHTB, ada biaya materai juga ya. Kalian waktu pertama kali akad terima beasiswa, di sini siapa yang mahasiswanya dapat beasiswa? Juta Media, Alma Dani, kalian bikin perjanjian kan dengan kampus Ibu B materai? Ya, itu ada biaya materai. Kasus-kasus perpajakan khusus ya, kasus perpajakan khusus itu misalnya untuk entitas-entitas khusus yang nanti akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, kemudian profil yang akan dicapai di kelas ini itu adalah mampu merancang sistem perencanaan perhitungan dan pelaporan pajak untuk kepentingan pengambilan keputusan. Ya. Jadi kalian itu harus sudah paham, menguasai tata cara ketentuan umum perpajakan, bagaimana merencanakan perpajakan, bagaimana menghitung atau memperhitungkan perpajakan, dan membuat laporan pajak atau SPT. Ya. Gunanya apa? Untuk pengambilan keputusan di entitas. Ya. Entitas itu bisa berbentuk perusahaan, kemudian badan usaha tetap, badan usaha, kemudian bisa yayasan, yayasan pendidikan, yayasan sosial, rumah sakit dan seterusnya. Itu pasti ada kaitannya dengan kewajiban membayar pajak. Ya. Kemudian dukungan pada capaian pembelajaran program studi atau CPPS. Ini yang pertama soft skill ya. Kalian nanti kita punya beberapa CPL ya atau CPPS. Yang pertama itu siap magang. Kita kan punya kekhasan ya, muatan khusus yang hanya dimiliki oleh siap magang. Yang pertama untuk mata kuliah ini adalah soft skill. Apa bentuk soft skillnya? Tentu kalian harus excellent. Excellent di mana? Excellent dalam konteks manajemen. Karena excellent di sini kan banyak ya. Excellent dalam pengelolaan manajemen, excellent dalam kegiatan pekerjaan baik yang dilakukan secara individu ataupun teamwork. Ya. Kemudian berikutnya itu ada environment. Ya. Itu adalah excellent care to lokal. Kenapa kita harus peduli dengan lingkungan di sekitar baik lokal, nasional maupun global? Karena kalau kita berbicara tentang pajak, itu kan pasti kita harus aware dengan lingkungan sekitar. Pajak Indonesia itu regulasinya paling sering mengalami perubahan. Ya. Hampir setiap 6 bulan sekali ada regulasi atau peraturan atau kebijakan baru, ya, baik dalam bentuknya SK Menteri, Perdirjen, atau mungkin juga peraturan perpajakan yang lainnya. Sehingga kita perlu aware dengan lingkungan di sekitar. Kemudian ICT literasi, ya. Kenapa kita harus aware juga dengan ICT literasi? Mahasiswa sekarang kalau bikin laporan pajak nggak perlu lagi manual, ya. Kalau dulu manual kita mau bikin SSP tulis ya ada 5 rangka, sekarang nggak perlu. Semua serba digital. Kemudian pada saat laporan SPT, dulu kita buat SPT laporan induknya banyak itu lembar-lembar ya. Kalau sekarang kan kita tidak perlu lagi, ada di filing, ya di SPT, ya. Nah itu makanya kita butuh referensi atau literasi ICT literasi. CPPS berikutnya ini ada tata hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat bermasyarakat dan bernegara. Kenapa? Karena kita kan harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat
baik dalam bentuk undang-undang perpajakan, peraturan perpajakan, Dirjen, SK Menteri dan seterusnya. Itu kan yang akan meliputi bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban membayar pajak. Kemudian berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, ya, memiliki nasionalisme. Kalau kita sudah bayar pajak, berarti kita cinta dengan negara kita turut terlibat dalam membangun, membantu pemerintah untuk membangun negara, ya, membangun negeri. Kemudian mampu bekerja secara mandiri, bekerja dalam tim dan beradaptasi pada proses dan hasil yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Berikutnya kemudian mampu beradaptasi dan berakselerasi secara bertanggung jawab terhadap perubahan lingkungan, ekonomi bisnis dan digital serta teknologi informasi. Ya, ini sebenarnya sejalan dengan saya menggerak ya sebenarnya poin KU 02 KU 05. Kemudian keterampilan KK 04 ini mampu merencanakan, menghitung, menganalisis, menyusun, dan kemudian mengkomunikasikan laporan pajak untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah menguasai konsep dan teoritis perpajakan. Ini adalah rencana yang sudah kita diskusikan di pertemuan pertama, ya. Masih ingat ya? Hari ini kita akan membahas pertemuan yang terakhir di sini ya, di mana ada subcapaian pembelajaran mata kuliah CPNK, yaitu memahami dan mampu menjelaskan isu-isu kontemporer seputar akuntansi perpajakan. Terakhir kita sudah membahas tentang praktek akuntansi pada entitas sektor bisnis dan sebelumnya di sektor non bisnisnya atau NGO, ya, atau organisasi nirlaba. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke materi kita yang terakhir, yang ini seputar isu-isu kontemporer seputar akuntansi perpajakan. Kira-kira kalau kalian membaca judul ini, yang ada dalam benak kalian itu bicara tentang apa? Tentang apa? Masalah pajak. Masalah pajak, yang kita ada di kelas pajak. Misalnya masalah apa? Siapa namanya? Cinta. Cinta, ya. Gimana Cinta? Masalah pajaknya yang ada di benak Cinta itu kita baca isu-isu kontemporer seputar akuntansi perpajakan. Ya kayak pajak PPH naik. Pajak PPH, menaikkan pajak PPH, kemudian Sirli, ya sih gimana ya sudah susah begini. Gimana sih? Isu kontemporer seputar akuntansi perpajakan. Gimana sih cara menghitung pajak rumah sakit? Bayar nggak? Ada rumah sakit kan ada dana BPJS, kalau orang bayar pemerintah membayarkan BPJS-nya ke rumah sakit, ya kena pajak nggak? Kan bayar pemerintah nih, masukin ke rumah sakit misalnya kurit. Nah, kurit kan punya penghasilan kan? Itu dipotong pajak tidak? Nah, seperti itu. Itu kan juga isu ya. Nah, kita akan bicara tentang isu-isu kontemporer seputar akuntansi perpajakan. Tapi sebelum ke sana, coba kalian, saya ingin kalian untuk buka mentimentor.com. Ya, kalian buka mentimentor.com. Ketik itu ada use kodenya, ya. Kodenya 3676522, kemudian kalian jawab pertanyaan. Ini kodenya ini. Nah, tuliskan 3 isu terkini seputar perpajakan di Indonesia yang kalian ketahui. Benny sudah berhasil buka? Sudah. Coba ditulis. Mas Syifa sudah? Mentimeter sudah? Nah, ketik di sini 1, 2. Isu apa aja? PPN naik, pajak Shopee, pajak PNI Shopee, misalnya apa lagi? Yang lagi isu misalnya lagi pajak YouTuber itu gimana cara ngitungnya? Ada? Atau yang lainnya? Kalau sudah submit, nanti akan keluar otomatis masuk Crazy Rich, kenaikan pajak itu. Crazy Rich itu biasanya bayar pajaknya tinggi sih di Indonesia. Kenaikan pajak PPH, pajak natura berlaku. Nah, ini kan isu baru ya. Apa itu natura? Kayak tunjangan, pajak tunjangan. Gimana?
kerja berupa kenikmatan atau fasilitas. Kenikmatan itu maksudnya kalau kita terima harusnya ada biaya uang transport ya, tunjangan transport tidak diberikan dalam bentuk uang transport yang diakumulasi di gaji, tapi diberikan dengan fasilitas antar jemput, misalnya bus antar jemput di pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan itu natur. Kemudian makan siang gitu ya, harusnya kita dapat uang makan misalnya ya, tapi kita dapatnya dalam bentuk catering gitu ya, disediakan di kantin kantor. Nah itu sekarang mau dipajaki oleh pemerintah ya, tapi itu termasuk isu baru. Kemudian apalagi besarnya pajak penghasilan. Besarnya pajak penghasilan itu dilihat dari mana ya? Tarif pajaknya sekarang ranknya berubah ya, evaluasinya. Kalau dulu kan 5, 10, 15, 30 ya. Nah, sekarang kan jadi 10, 15, 25, 30, 35 ya. Ada lapisannya sekarang berbeda. Walaupun level lapisan jumlah penghasilannya dinaikkan. Kalau dulu kan batasnya 50 juta ya yang paling kecil. Sekarang kan 60 juta. Ada lagi pajak nafkah pelaku, pajak Shopee, pajak online shopping, kemudian pajak bangunan pagar mewah. Ya ini lama ya ini sebenarnya. Kalian kalau bikin rumah pagarnya mewah, nah pajak nggak cuma pagar, taman. Ya, taman di rumah itu akan dikenakan pajak terpisah dari PBB. Ya. Kemudian lagi penerimaan pajak KPP pajak, kemudian ini pajak pendapatan PPN naik. Ya, ini adalah isu-isu seputar perpajakan di Indonesia. Tapi apakah ada isu-isu ini? Saya belum lihat isu-isu yang paling baru, paling beres gitu. Pidatonya Menteri Keuangan kita, Bu Sri siapa? Sri Mulyani, itu kan ingin mensinergikan pajak dengan zakat, itu belum. Beliau ingin memposisikan zakat sama dengan pajak seperti Brunei ya. Brunei nggak mau zakat, tapi tidak mau pajak. Ini ya kurang lebih hasilnya. Nah, tapi karena banyak kita tidak akan membahas ini satu persatu ya. Kita akan bahas dua materi atau dua top isu yang saat ini masih terbilang cukup baru ya, walaupun sudah beberapa waktu yang lalu. Ini yang saya hide atau yang saya hide itu ada dua ya, pajak atas jual beli barang atau jasa digital. Yang tadi kan ada tuh belanja Shopee ya, kemudian pajak online dan seterusnya. Nah, pajak atas jual beli barang atau jasa digital itu kan banyak sekali ya. Coba kalian buka Shopee, ada yang punya akun Shopee? Ada. Buka akun Shopee-nya. Buka, Beri punya? Oh, kamu ya. Ini pemuda soleh namanya ya. Main sosmed ya? Main sosmed. TikTok? Oh enggak, oke. Sudah dibuka Shopee-nya? Sudah. Coba lihat keranjang kalian, pilih satu. Saya nggak bantu bocekos ya, coba lihat aja. Ya, barang itu sudah terjual berapa ribu? Barang yang ada di keranjang kalian sudah terjual berapa ribu? Berapa sih, Rin? 10.000. Ambil apa yang ada di keranjangnya? Sunscreen. Sunscreen. Aziza? Oh, Natasha, Natasha. Siva. Oh, apa? Lip cream makeover. Lip cream makeover udah terjual berapa ribu? 10.000. 10.000. 10.000. Harganya berapa? 92.500 kali 10.000 berapa? Ini tadi berapa? 10.000 lebih, harganya berapa? 55.000. Coba dikalikan berapa? Berapa? 925 juta. 925 juta, hampir 1 miliar. Kalau kena PPN kali 11% misalnya 101
101 juta sekian ya, anggota 110 juta. Sini berapa sih? Dari 550 juta. 550 juta. Udah dari 11% ya. Itu dari satu barang, dari satu toko. Hilang potensi PPN. Di Shopee ada berapa ratus toko? TikTok sekarang lagi booming ya, lagi heboh pro dan kontra karena banyak pasar-pasar sepi, pasar-pasar offline karena disinyalir itu pengaruh dari banyaknya pasar online ya. Coba berapa, bayangkan berapa potensi PPN yang hilang? Nggak keserap. Ya, karena kita itu padahal duit itu. Nah ini ya yang terbatas. Kemudian itu adalah zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan yang tadi saya sampaikan bahwa Sri Mulyani ingin memposisikan memperlakukan zakat itu setara dengan pajak, ya itu setara dengan pajak. Hanya saja sayangnya berdasarkan hasil penelitian saya kebetulan nulis riset dan itu dibiayai oleh Hibadikti ya 10 tahun yang lalu, ternyata itu belum terlaksana, ya belum bisa terlaksana. Pengakuan pemerintah Indonesia dalam kacamata pajak untuk zakat ini baru sebagai pengurang penghasilan untung, ya baru sebagai pengurang penghasilan. Nah ini adalah isu-isu dua isu yang akan kita bahas di kelas ini, oke? Nah ini terakhir latihan kalian untuk persiapan UAS. Nanti untuk persiapan UAS kalian coba latihan. Ini ada contoh, bukan contoh ya, ini ada kasus ya, perhitungan pajak penghasilan ya. Nanti kita kaitkan, kita korelasikan dengan isu yang kedua ya. Kebetulan di sini kalau tidak salah membayar zakat pasti melalui rumah zakat ya. Nah ini bagaimana korelasinya? Karena itu PPh-nya ya, PPh-nya siapa ini? PPh-nya Windy ya. Bagaimana kalau Windy bayar zakat dan bagaimana kalau tidak bayar zakat? Pengaruhnya terhadap penghasilan Windy itu bagaimana? Apakah jadi pajaknya lebih kecil atau sama saja? Ya. Saya sudah melakukan penelitian ini karena kita diakuinya tidak sebatas biaya, ya efeknya tidak terlalu besar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Minggu depan kita ketemu, bukan minggu depan ya, kalian nanti pekan dulu ya, 1 minggu itu ada minggu tengah, kalian persiapkan sambil mengerjakan soal ini. Kalian boleh kalau ada tanyakan boleh WA saya seperti biasa, tanyakan tugas kalau ada yang belum dipahami, atau juga bisa di Simanda itu ada pemanfaatan Simanda tidak? Itu ada forum diskusi dosen mahasiswa ya, kalian boleh bertanya. Tapi kasih tahu juga dosennya kalau kalian harus bertanya posting sesuatu di Simanda supaya dosennya juga ngecek ya kalau ada pertanyaan untuk konsultasi. Baik, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Tugasnya dikerjakan minggu depan, nanti dikumpul pada saat UAS ya, pada saat UAS. Oke, terima kasih untuk teman-teman kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama berapa kali pertemuan ya belajar dengan saya, karena katanya kalau belajar pajak itu tidak menyenangkan gitu ya. Tapi kan sebenarnya tidak semenyenangkan itu ya belajar pajak itu. Kita bertemu lagi di perbanyakan 2, insya Allah kalau kalian lulus di kelas perbanyakan 1 yang ini mata kuliah mata rantai ya. Dan mudah-mudahan nanti masih saya juga yang mengampu di perbanyakan 2. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.